Nah, ini dia sertifikat tingkat nasional. Sertifikat tingkat nasional yang diterbitkan oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek Republik Indonesia. Keren, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ketik saja di sini. SIM strip guru belajar .sim pkb.id. Lalu kita login dengan akun SIM PKB. Masukkan alamat surel dan passwordnya, kemudian klik masuk. Kalau belum punya akun SIM PKB, silahkan registrasi dulu akun SIM PKB-nya ya. Gimana caranya? Silahkan buka video cara registrasi akun SIM PKB. Linknya sudah ada di deskripsi, tinggal klik dan ikuti caranya. Oke, kita lanjut. Di halaman awal ada beberapa seri diklat yang bisa kita ikuti. Insya Allah nanti akan saya bahas satu persatu ya. Sekarang kita bahas dulu yang seri Semangat Guru. Klik tombol selengkapnya yang di sini, yang di bawah Semangat Guru ini. Kemudian di halaman seri Semangat Guru, klik daftar. Nah, ini dia, kita mendaftar untuk mengikuti pelatihan atau diklat seri Semangat Guru. Di sini ada jadwal berdasarkan angkatan diklat. Silakan dipilih salah satu angkatan. Lihat juga waktu pelaksanaannya dan batas pendaftarannya. Pilih angkatan yang sekiranya teman-teman punya waktu luang untuk mengikuti diklat ini. Lalu klik tanda kotak kecil ini, lalu klik daftar, kemudian klik ya. Nah, kita sudah terdaftar di diklat ini. Kita lihat waktu pelaksanaannya ya. Dimulai dari tanggal 17 November sampai tanggal 7 Desember. Jadi sebelum tanggal 17 November, sebelum diklat ini dimulai, tombol yang di bawah ini tertulis belum mulai dan tidak bisa diklik. Tombol tersebut nanti akan berubah menjadi tombol mulai pada tanggal 17 November saat kita bisa memulainya. Nah, seperti ini sudah bisa dimulai ya, karena waktunya sudah pada waktunya gitu. Selama waktu pelaksanaan ini, kita bebas menentukan kapan kita akan mengikuti pelajaran. Bisa dalam sehari dibereskan semua pelajarannya, atau sehari misalkan satu materi, kemudian besoknya satu materi lagi, atau bebas, pokoknya bebas saja. Yang penting tidak melebihi waktu akhir pelaksanaan. Kalau di sini berarti ya tadi akhirnya tanggal 7 Desember. Artinya seluruh pelajaran harus, atau seluruh materi harus selesai sebelum tanggal 7 Desember tadi gitu ya. Oke, kita klik mulai. Kita harus login lagi dengan akun SIM PKB. Nah, sedikit saya informasikan tentang diklat seri Semangat Guru ini. Materinya ini 90% tentang kemampuan non teknis adaptasi teknologi, yang isinya itu ilmu life skill gitu, dan akan sangat bermanfaat tidak hanya dalam hal pembelajaran atau proses belajar mengajar, tetapi juga bermanfaat untuk kehidupan kita secara umum gitu, karena ini ilmu tentang teknologi yang bisa diaplikasikan ke dalam berbagai hal gitu, yang tentunya sangat berguna untuk kita. Nah, di halaman ini dijelaskan materi apa saja yang akan dipelajari, lalu ada juga langkah-langkah belajarnya. Teman-teman bisa membaca dengan seksama ya sebelum masuk materi agar lebih memahami bagaimana alur pembelajaran dari pelatihan ini. Nah, nanti teman-teman akan diberikan 6 materi, yaitu resiliensi, tangguh dan teknologi, kemudian critical thinking, kemudian tentang konten kreatif, kemudian yang keempat tentang communication skill, dan yang kelima tentang penerapan kelas campuran, dan yang terakhir itu tentang collaboration atau kolaborasi ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana caranya mengikuti pelajaran ini. Tapi saya akan mencontohkan hanya untuk satu pelajaran saja ya, karena setiap pelajaran nanti caranya sama. Jadi tinggal mengulang-ulang saja caranya. Hanya yang beda itu materinya. Oke, kita langsung saja ke materi pelajaran 1.
Nah, di sini kita klik tulisan expand di pinggir ini. Nah, setiap pelajaran nanti alurnya akan sama seperti ini. Pertama, kita harus mengisi penilaian awal sebagai evaluasi diri untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita tentang materi yang akan kita pelajari. Lalu nanti ada kuis awal. Nah, setelah kuis awal nanti barulah ada materi yang diberikan atau disuguhkan dalam bentuk video. Lalu ada kuis tengah, kemudian lanjut ke materi yang kedua, ini nanti bentuknya bacaan ya. Kemudian kuis akhir. Nah, setiap pelajaran alurnya nanti akan sama seperti itu ya. Kita klik pelajaran 1. Nah, di sebelah kiri ini ada menu navigasi untuk memudahkan kita berpindah dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain. Jadi kalau sudah menyelesaikan pelajaran 1, nanti dilanjutkan ke pelajaran 2, tinggal klik yang di sebelah sini, yang di bawahnya. Nah, di sini juga ada progress bar sebagai parameter atau tanda sudah berapa persen pelajaran yang sudah kita ikuti. Sekarang mari kita mulai ke pelajaran yang ke-1. Kita scroll ke bawah, lalu terus ke bawah, nah kemudian klik penilaian awal. Lalu klik kuis penilaian awal pelajaran 1. Ini adalah kuis awal ya, silahkan bisa dibaca-baca dulu. Kalau sudah, kita klik start quiz. Kita isi pertanyaan-pertanyaan ini atau kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara mengklik salah satu jawaban yang kita anggap benar gitu ya. Ini tidak harus benar sih sebetulnya, karena ini hanya untuk mengetahui seberapa dalam atau seberapa jauh gitu pengetahuan kita tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi ini mengisinya sekemampuan kita saja, tidak akan berpengaruh nanti ke penilaian atau ke kelulusan gitu ya. Nah, nanti setelah kita mempelajari materinya, kemudian ada kuis lagi. Nah, kita bisa membandingkan nih, yang asalnya kita tidak tahu, setelah mengikuti pelajaran, kita menjadi lebih tahu dan lebih paham gitu. Setelah selesai, kita bisa lihat nilainya di sini hanya mendapat 4 dari 14 pertanyaan. Lumayan ya, 4 dari 14 gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Di sini karena memang saya belum tahu apa-apa tentang materi ini karena belum mempelajarinya. Kita lanjut, klik tombol click here to continue. Nah, di sini kita akan mengikuti pelajaran dalam bentuk video webinar. Nah, di sini ada petunjuknya karena di sini kan kita lihat durasinya ini 2 jam 45 menit, lumayan lama juga ya kalau kita pantengin gitu, hampir 3 jam. Ya, lumayan cangkel lah kalau kata orang Sunda mah, lumayan pegel gitu ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Dalam video ini ada 4 sesi, yaitu pemaparan, tanya jawab, bincang inspirasi, dan tips. Nah, kita bisa mengikuti atau menonton video ini dari awal sampai akhir kalau tidak cangkel ya. Kalau memang kuat gitu, silahkan dari awal sampai akhir. Tetapi kita juga bisa men-skipnya, jadi kita bisa hanya mengikuti atau menonton yang pemaparan materinya saja gitu. Yang lain-lainnya kita tidak usah menonton, yang penting materinya kita dapat gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di bawah sini, pemaparan materi dimulai pada menit ke-17. Lalu question and ask atau QA atau tanya jawab itu dimulai pada menit ke jam ke-1 15 menit. Artinya pemaparan materi berlangsung di video ini dari menit ke-17 sampai ke 1 jam 15 menit berikutnya gitu. Nah, kita kembali lagi ke videonya. Ini adalah bar durasi. Kita bisa menggeser bar durasi ini ke menit atau ke jam yang kita inginkan. Nah, kita kan cuma mau menonton video pemaparan materinya saja nih. Nah, kita geser sampai ke menit ke-17. Kita geser terus. Nah, sampai angka ini ada angka di atasnya, kita bisa lihat
sampai angka di atasnya ini di angka menit ke-17. Nah, oke, kita klik di sini. Lalu kita klik play. Nah, ini adalah pemaparan materi oleh ahlinya. Ini Pak Adi Respati ini sangat ahli di bidangnya, dan cara memaparkannya pun sangat enak gitu, sangat mudah dipahami. Silahkan disimak dan diikuti sampai pemaparan materinya selesai di menit ke 1 jam 15 menit. Oke, jika sudah selesai, kita geser lagi durasi barnya yang tadi ini sampai ke ujung, sampai ke akhir ya, sampai habis videonya. Nah, sebagai tanda bahwa kita telah menyelesaikan materi yang pertama. Walaupun ya tidak ditekan semuanya ya, tapi tidak apa-apa, yang penting materinya kita dapat gitu. Dan setelah digeser sampai ke ujung ini, secara otomatis nanti tombol mark complete yang ini mark complete, ini akan menyala dan bisa diklik untuk menuju ke kuis. Langsung saja kita klik tombol kuis. Kemudian start kuis. Nah, ada yang berbeda dengan kuis yang awal tadi. Yang awal tadi kita bisa jawab apa saja, tidak harus betul semuanya. Nah, di kuis ini tentunya ada aturan yang berbeda. Jadi di kuis ini ada batas minimal nilai yang harus diperoleh, yaitu minimalnya 70% sebagai syarat untuk mengikuti materi selanjutnya. Jadi kalau nilainya di bawah 70%, diharuskan mengulang kuisnya atau bisa juga mengulang pelajarannya gitu, sampai mendapat nilai minimal 70%. Kita kerjakan dulu kuisnya ya, secara cepat. Kita lihat di sini nilainya hanya 57%, yang betulnya hanya 4 dari 7 pertanyaan. Di sini tidak ada tombol untuk menuju ke materi selanjutnya karena nilainya tidak memenuhi syarat. Jadi kita harus mengulang kuisnya. Klik tombol restart quiz. Kita ulangi mengerjakan kuisnya, kita cepat saja ya. Nah, sekarang nilainya adalah 100%. Karena ini sudah memenuhi syarat, melebihi 70%, kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya dengan cara klik tombol click here to continue. Nah, ini materi selanjutnya berbentuk materi bacaan, jadi silahkan dibaca dan dipahami materinya sampai betul-betul teman-teman memahami ya. Kalau udah, kita langsung saja klik tombol mark complete. Selanjutnya ini adalah latihan mandiri. Latihan mandiri ini seperti tugas gitu ya, tugas mandiri, tapi tidak harus mengumpulkan, mengupload atau apa. Ini hanya untuk melatih diri sendiri saja. Bisa dikerjakan, silahkan. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Kita langsung saja klik tombol mark complete. Kita ke kuis yang terakhir ya. Silahkan kerjakan kuisnya seperti tadi sama, dan ingat minimal nilainya harus minimal 70% sebagai syarat kelulusan di pelajaran yang kita tuju ini. Kita mulai kuisnya dengan klik tombol start quiz.
Setelah selesai, kita klik tombol yang ini lagi, yang klik here to continue. Kemudian ini adalah tampilan halaman akhir ya, halaman akhir dari pelajaran yang pertama gitu ya. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran ke-1. Kita langsung klik saja tombol mark complete. Nah, ini halamannya kembali ke halaman awal, scroll lagi sampai paling bawah. Terus kemudian klik lagi tombol mark complete. Nah, pelajaran 1 sudah selesai. Kita bisa lihat di sini yang di navigasi tadi sebelah sini. Di sini bulatan di sini jadi ada tanda checklistnya yang menandakan bahwa kita sudah selesai dengan pelajaran ke-1. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pelajaran yang kedua, atau bisa besok lagi, atau bisa lusa, atau bisa sekaligus hari ini diselesaikan langsung semuanya. Bebas kapan saja. Yang penting tadi tidak melewati batas waktu akhir dari pelaksanaan pelatihan ini gitu ya. Nah, untuk mengikuti pelajaran yang selanjutnya, caranya sama saja seperti pelajaran yang tadi, seperti yang saya contohkan tadi gitu. Kalau masih bingung ya diulang-ulang lagi saja ya videonya, atau bisa sambil dipraktekkan langsung. Ini sambil nonton video sambil mengerjakan pelatihannya gitu. Itu lebih bagus gitu ya. Nah, setelah kita menyelesaikan seluruh pelajaran, progresnya akan terlihat di sini 100%. Dan kita akan mendapatkan sertifikat. Caranya, kita klik tombol cek yang di sini. Nah, di sini ada keterangan sertifikat akan diterbitkan pada hari apa, tanggal sekian, jam sekian. Kita tinggal menunggu saja. Nanti pada hari itu, tanggal sekian, jam sekian tersebut, kita buka lagi halaman ini dan klik lagi tombol cek di sini. Nah, nanti akan ada tombol dalam proses. Kita klik saja ya, yang tombol dalam proses. Nah, tombolnya berubah menjadi tombol unduh. Nah, langsung kita klik saja untuk mengunduh sertifikatnya. Nah, ini dia sertifikat tingkat nasional. Sertifikat tingkat nasional yang diterbitkan oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek Republik Indonesia. Keren, mantap. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Ingat, selama kita hidup, selama itu pula kita belajar. So, never stop to learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.